Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun bil karim. Wa nahnu dzalika minasy syahidin. Allahumma taqabbal innaka samiul 'alim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa ditempatkan bertemu kembali di channel yang insya Allah dirahmati Allah. Para pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar The Ambyar dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai dalam kegiatan amalia atau kultum ini, alangkah baiknya tidak baiknya atau kurang mengena kalau tidak subscribe terlebih dahulu channel YouTube The Ambyar. Ya, semoga channel YouTube ini memberikan keberkahan, memberikan jalan, di mana jalan itu dipermudah untuk ke surganya kita nanti, baik yang mendengarkan ataupun yang mengisi kegiatan atau bahkan ya kru yang mensukseskan channel The Ambyar ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pemburuan lebih besar di bulan Ramadan dalam 3 huruf I. Sebelum itu, Kang Soleh ingin bertanya, Alhamdulillah, apakah kita semua pendengar The Ambyar dimanapun Anda berada, masih dalam keadaan keimanan yang stabil di bulan Ramadan ini? Saya harapkan, Kang Soleh harapkan tetap dalam kestabilan di bulan Ramadan ini. Baik itu melakukan kebaikan, fastabiqul khairat yang lainnya, semoga dilancarkan oleh Allah dan tidak diberikan kesulitan apapun hingga nanti kita menemukan hari kemenangan, yaitu di hari Idul Fitri nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut, 3 huruf I. Yang pertama, kita harus memburu mengenai ilmu, ya kan? Memburu mensukseskan di bulan Ramadan ini. Yang pertama ilmu. Kenapa begitu? Selain menuntut ilmu diwajibkan bagi kaum muslimin wal muslimat, ilmu pun sangat penting bagi kita untuk melaksanakan hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita melaksanakan sesuatu belum mengetahui ilmunya. Untuk itu, ketika kita ingin istiqomah, ingin terus-menerus melakukan hal kebaikan tersebut, kita harus melakukan kebaikan. Faidahnya, keistimewaannya, bahkan yang lainnya. Ya kan? Dalam contoh misal, kita akan melaksanakan program zikir yang sudah Kang Soleh bahas pertemuan yang lalu, bosannya sholat bagian dari zikir, ya, wa aqimis sholata lidzikri hal min mudzakir. Sholatlah kalian sebagai zikir kepadaku. Nah, kita melaksanakan sholat. Tidak mungkin kita hanya sekedar melaksanakan sholat, melainkan kita harus mengetahui bagaimana sih gerakan sholat, atau bagaimanakah kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari yang kita awali dengan wudhu, ya kan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada para sahabatnya itu melainkan bukan sholat terlebih dahulu, melainkan wudhu terlebih dahulu. Untuk itu, apa kata Nabi? Kenapa sih Kanjeng Nabi? Kenapa harus wudhu terlebih dahulu? Karena kata Nabi, orang yang wudhunya benar, insya Allah sholatnya akan benar. Melainkan berbalik kemudian, kalau wudhunya tidak benar, sholat pun dipertanyakan. Untuk itu, kita mengetahui wudhunya terlebih dahulu, ya kan? Setelah wudhu, apa faedah wudhunya? Ya kan? Apalagi wudhu itu adalah syarat sah sholatnya itu sendiri. Melaksanakan sholat, kita ingin disahkan sholatnya, wudhunya harus baik. Ya kan? Ataupun bahkan kelebihannya, wudhu dan sebagainya, tuntunannya kita harus mengetahui. Banyak di Al-Quran itu di surat 5 ayat ke-6, ya kan, ya, rukunnya ada 4. Yang pertama, faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka. Gimana sih teorinya membasuh? Ambil airnya, lalu tumpahkan, itu membasuh. Ya kan? Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyat di Al-Qur'an atau bahkan di Arab, kalau tuntunannya fikih itu yad, itu menjadikan di satu dalam satu kesatuan. Kalaupun hanya bisa ingin bahasa Arabnya saja, itu bisa berbeda-beda. Ada yad, kaput, yadun. Tapi melainkan di fikih itu yad, yaitu telapak tangan. Telapak tangan. Wa aydiyakum ila, ke, dari telapak tangan, ilal marfiq, mirfak, yaitu sikut. Ya kan? Dari sikut, dari telapak tangan hingga ke sikut. Jadi kalau masih ada yang wudunya punten, sahabat Ambiar dimanapun Anda berada, nyalakan kerannya, lalu sodorkan tangannya langsung utak-utak kayak ini. Mohon maaf. Mungkin dari kajian hari ini atau dari hikmah hari ini, kita bisa mengambil wudhu dengan baik. Ambil airnya, tumpahkan ke situ. Lalu balikan lagi. Atau bahkan yang ketiga, ya kan, usap, basuh. Basuh kepala, bukan basuh rambut. Jadi tolong, sahabat Ambiar dimanapun Anda berada, sekarang kita harus merubah cara wudhu kita, jangan membasahkan rambut, tapi membasahi kepala. Itu letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia memiliki kepala, tapi tidak semua manusia memiliki rambut. Untuk itu letak keadilan di situ. Yang keempat, basuhlah kaki hingga dengan mata kaki. Itu hanya dengan sholatnya saja. Itu hanya dengan sholatnya saja. Kita mesempurnakan ilmu itu sendiri. Lalu yang kedua, yang kedua yaitu ikhtiar. Apa sih ikhtiar? Perlu kita ketahui bahwasannya ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya kita, ya, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika jangan salahkan Allah ketika kita mengalami dalam kesulitan. Bahwasannya kata Allah apa? Man indallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta innallaha biqaumin anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, melainkan kaumnya sendiri, atau umatnya sendiri, atau pengikutnya sendiri, atau hambanya sendiri yang mengubahnya sendiri. Jadi Allah itu adalah support system di mana setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan kebaikan, Allah akan dorong dari belakang. Allah akan memberikan ridho tentunya ke belakang. Didukung dengan ridhonya orang tua. Bahwasanya ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Untuk itu, jangan lupa setelah kita melakukan kebaikan, minta ridho pada orang tua. Atau bahkan sebelum, atau bahkan sesudah, kita wajib untuk meminta ridhonya orang tua. Itu ikhtiar. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Karena oleh Allah, Allah akan beri, Allah akan dukung kalian umatku. Setelah kalian berusaha, Allah tidak akan mengijabah. Atau bahkan, dari Al-Qurannya sendiri, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Makanya ketika kita ingin diingat oleh Allah, ingatlah aku, mintalah kepada aku, agar Allah mengingat kepadamu. Dan yang ketiga, itu yang paling berat amalannya, yang insya Allah kita harus bersama-sama mengusahakan agar kegiatan Ramadan ini full, penuh dengan kebaikan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah, ya. Istiqomah itu adalah kegiatan di mana dilakukan terus-menerus secara kontinu. Bahkan derajatnya itu lebih besar ketimbang orang yang melakukan dalam satu kegiatan satu hari ini dari pagi hingga pagi lagi. Itu tidak ada apa-apanya ketimbang pahala atau ganjaran yang lebih besar, yaitu istiqomah. Walaupun sedikit, Allah kalau itu istiqomah setiap harinya melakukan kebaikan, itu akan dinilai lebih mulia daripada melakukan satu hari, full satu hari. Ya, itu istiqomah, ya kan? Untuk itu Kang Soleh masih mengajak buat kita semua, sahabat The Ambiar dimanapun Anda berada, pendengar sahabat The Ambiar dimanapun Anda berada, ya, lebih baik kita memaksakan diri untuk ke surga daripada kita mensukarelakan kita ke dalam neraka. Untuk itu kita harus paksa. Bisa, bisa, bisa. Niatkan kita untuk bisa. Adapun itu doanya, nawaitu bisa, bisa, dan selalu bisa. Paksakan. Paksakan. Untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang di muka bumi ini, kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti
yang dikatakan ulama atau bahkan ya alim ulama yang lainnya benar katakan bahwasannya yang kita cari itu bukan seberapa besar amalan kita dikumpulkan, tetapi kita harus pintar-pintar untuk mengetuk rahmat Allah. Karena surganya kita itu tergantung rahmatnya Allah. Untuk itu bagaimana caranya? Melakukanlah kebaikan. Melakukanlah kebaikan itu untuk kita sama-sama mengetuk rahmat Allah. Allah ingat kepada kita dan sampai nanti akhir hayat kita, Allah akan selalu ingat kepada kita dalam hal kebaikannya itu sendiri. Semoga pendengar dan sobat The Ambiar di luar sana bisa mengambil sedikitnya dari kultum hari ini, pertemuan hari ini, ya, tidak lain tidak bukan saya, Kang Soleh, hanya bisa mengingatkan. Karena Kanjeng Nabi pun memerintahkan untuk mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, bahwasanya menyeru, mengingatkan saja. Kita perlu mengingatkan saja, tidak perlu untuk memaksa. Tidak perlu percaya diri bahwasanya orang tersebut yang sudah mendengarkan omongan kita akan lebih baik. Itu bukan karena kita, itu karena Allah. Kita hanya bisa mengajak, ya. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Tidak akan kedabawakannya kamu itu tidak di atas segalanya. Hanya Allah di atas segalanya, yang merubah hanya Allah. Itu ayatnya di surat Al-Ghasyiyah, surat 88. Barakallahu lalakum fil Qur'anil azim wa nafa'nahu bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyil karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin. Allahumma taqabbal innaka samiul alim. Hadirin dan biar dimanapun Anda berada, mari akhiri kultum ini dengan sama-sama mengharap ridha Allah. Semoga Allah mempermudahkan dalam urusan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, Kang Soleh akhiri. Thank you very much for your attention. Do you say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.